Malam ini bukan sekedar malam biasa. Malam satu suro saat tabir goib menipis dan dunia tak kasat mata membuka jalannya. Terlebih jika malam itu jatuh bersamaan dengan Jumat Kliwon, malam paling kelam, malam para arwah bebas melangkah. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah yang tidak semua orang kuat untuk menanggungnya, karena kisah ini kisah nyata dan masih membekas dalam ingatan warga Desa Randu Alas hingga kini. Desa Randu Alas terletak di kaki gunung berapi, adalah desa kecil yang terisolasi. Meski kecil, desa ini dikenal angker karena di ujung utara desa ada petirasan setan, tanah lapang kosong yang dikelilingi 7 pohon randu tua. Mitosnya, tanah itu adalah tempat persembunyian makhluk halus berwujud manusia tanpa wajah yang hanya muncul tiap 100 tahun sekali, tepat pada malam satu syuro yang jatuh di malam Jumat Kliwon. Warga dilarang keras untuk mendekat atau bahkan menyebut tempat itu setelah matahari tenggelam. Namun tahun itu larangan pun dilanggar. 4 mahasiswa dari Jogja datang ke desa tersebut. Mereka sedang membuat film dokumenter tentang tradisi Jawa kuno. Keempatnya adalah Raka, sang pemimpin yang ambisius. Ada Anjas, skeptis dan sinis. Dini, yang paling sensitif dan mudah panik, dan juga Farhan, kameramen yang pendiam. Mereka mendengar cerita tentang petilasan setan dan merasa itu akan menjadi konten yang epik. Meski sudah diperingatkan oleh kepala dusun, mereka tetap memaksa. Bahkan mereka menyewa seorang pawang bernama Pak Lastri, wanita tua misterius yang dikenal bisa berbicara dengan penunggu desa. Pak Lastri hanya berpesan, kalau ritual sudah dimulai, jangan putus lingkaran, jangan bicara saat mendengar namamu dipanggil, dan yang paling penting, jangan lari, apapun yang kalian lihat nanti. Malam pun tiba. Mereka mendatangi petilasan setan dengan kamera dan obor. Lingkaran sesajen dibentuk. Pak Lastri mulai membakar dupa dan membaca mantra kuno. Suara angin tiba-tiba menghilang. Sunyi. Lalu terdengar suara ketukan dari pohon randu paling besar, seperti suara kuku mengetuk kayu, pelan dan makin cepat. Tiba-tiba satu demi satu mereka mulai mendengar namanya dipanggil, tapi dari arah yang berbeda. Raka, Raka, Tini, pulanglah. Anjas, tolong aku. Anjas panik dan keluar lingkaran. Ia berlari. Dalam video hanya terdengar suaranya memekik lalu hening. Mereka mencoba mencarinya, tapi hanya menemukan jejak kakinya saja yang berubah menjadi jejak tangan berlumur tanah basah. Waktu berjalan aneh. Bulan berhenti di tengah langit. Kamera Farhan menunjukkan jam yang terus mundur. Pak Lastri hilang. Yang tersisa hanya 3 mahasiswa yang kini mulai terjebak. Mereka mendengar suara gamelan
dari tengah petilasan itu, dan terlihat siluet penari wanita. Kepalanya terputar 180 derajat, menatap ke belakang. Dini mulai kerasukan, berbicara dengan suara laki-laki tua. "Ini tempat kami. Kalian tak diundang. Persembahan belum cukup. Akan ada nyawa lagi malam ini." Raka yang tersisa paling waras mencoba membakar sesajen sebagai pelindung, tapi nyala apinya berubah menjadi asap pekat yang membentuk wajah wanita menangis darah. Keesokan harinya, matahari tak kunjung terbit. Warga menemukan kamera di tengah lapangan desa. Di dalamnya hanya penuh rekaman berdurasi 6 jam penuh, suara tangisan, langkah kaki yang menyeret, dan satu kalimat yang terus berulang dari suara Dini. "Kami tidak bisa keluar. Kami masih di sini." Tubuh Farhan ditemukan tak utuh. Dini dan Raka tidak pernah ditemukan. Sampai hari ini, warga tidak pernah lagi berani mendekati petilasan setan itu. Dan setiap malam 1 Suro, malam Jumat Kliwon, dari kejauhan terdengar suara gamelan dan satu suara perempuan. Lingkarannya belum lengkap, sesajinya belum cukup. Ya, jika kau pernah ke desa Randu Alas, jangan sekali-kali menginjak tanah kosong di ujung utara, karena bisa jadi kau sedang menggantikan persembahan yang belum sempurna. Selamat malam, dan jangan lupa, jangan biarkan namamu disebut setelah jam 12 malam, karena itu bisa jadi bukan manusia yang memanggilmu.